Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Selasa tanggal 16 Rajab tahun 1441 Hijriah atau 10 Maret tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, bahasan kita pada kesempatan malam hari ini masih membahas bagian yang ketiga dari kitab ini, yaitu bagian bab akhlak. Dari pembahasan bagian yang ketiga malam hari ini, lanjutannya di pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-12. Pasal yang terakhir, pasal yang ke-12 yang ada di halaman 318. Ini tentang akhlak tercela. Kemudian malam hari ini merupakan pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah selesai membahas akhlak tercela yang pertama, yaitu kezaliman. Kemudian kita lanjutkan di halaman 322. Akhlak tercela berikutnya yang dibahas oleh penulis rahimahullah adalah hasad atau iri dengki. Di sini kita perhatikan di halaman 322 terkait akhlak tercela, yaitu hasad. Penulis rahimahullah mengatakan bahwasanya seorang muslim itu dia tidak hasad. Orang muslim tidak iri dengki. Dan bagi seorang muslim, yang namanya hasad itu bukan bagian dari akhlaknya dia, bukan bagian dari sifatnya dia. Orang muslim tidak hasad, tidak punya akhlak hasad. Orang muslim tidak punya sifat hasad selama dia masih mencintai kebaikan semuanya. Kalau sudah tidak cinta lagi dengan kebaikan, yang ada hasad. Selama dia masih mengutamakan ithar. Ya, ithar itu mengutamakan orang lain. Selama dia masih ithar, maka tidak ada hasad di dalam dirinya. Tapi kalau dia tidak ithar, tidak mau mengutamakan orang lain, maunya itu yang dapat dia, ini yang namanya hasad. Ya, karena yang namanya hasad itu menghilangkan akhlak terpuji yang dua. Yang pertama, akhlak terpujinya adalah mencintai kebaikan. Gara-gara dia hasad, sudah tidak lagi cinta dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, akhlak terpujinya adalah ithar, mendahulukan orang lain. Gara-gara dia hasad, tidak lagi dia ithar. Maka seperti ini rugi. Itu yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di paragraf yang pertama. Kemudian lanjutannya penulis rahimahullah menyebutkan bahwa yang namanya orang muslim itu dia tidak suka dengan yang namanya hasad. Bahkan dia benci
dengan yang namanya hasad. Kenapa? Karena yang namanya hasad sama dengan menentang pembagian dari Allah Subhanahu wa taala atas makhluk-makhluknya. Yang namanya hasad sama dengan menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fadilah yang sudah Allah kasih ke sebagian makhluk, dia hasad sama dengan dia menentang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 54, am yahsudunan nas, apakah mereka hasad sama orang? Apakah mereka berani iri sama orang? Ala ma atahumullahu min fadlih, terkait masalah fadilah yang sudah Allah kasih kepada mereka dari karunia-Nya. Apakah berani mereka hasadin fadilah yang udah Allah kasih sama orang lain? Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim tidak hasad. Allah mengatakan am yahsudunan nas, apakah pantas mereka hasad sama orang lain? Ala ma atahumullahu min fadlih, gara-gara karunia Allah yang sudah Allah bagi-bagi ke orang-orang itu. Apakah pantas dihasadkan? Jawabannya tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang bagi-bagi ketentuan Allah? Apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami yang bagi-bagi rahmat kepada mereka tentang hidup mereka di dunia. Yang bagi-bagi adalah kami, kata Allah, bukan mereka yang hasad-hasad itu, bukan. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan sebagian mereka kami angkat derajatnya atas sebagian yang lain. Sebagian mereka ada yang rezekinya agak banyakan dikit daripada sebagian yang lain. Liyattakhidha ba'duhum ba'don sukhriya, agar mereka saling menolong sesamanya, agar mereka saling menjunjung tinggi sesamanya. Yang kaya bantuin yang miskin, yang rezekinya banyak bantuin yang rezekinya dikit. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang muslim itu tidak hasad. Orang muslim tidak iri. Orang muslim harus benci dengan yang namanya hasad. Orang muslim harus benci dengan yang namanya iri. Jangan sampai dia malah yang iri. Karena kalau dia hasad, kalau dia iri, ini sama dengan dia menentang pembagian karunia Allah. Allah udah bagi-bagi karunianya, si fulan agak banyakan dikit, si fulan pas-pasan, si fulan kurang, dan seterusnya. Ketika dia hasad, sama dengan dia menentang itu. Seperti yang Allah katakan dalam dua ayat tadi, surat An-Nisa ayat 54. Ya, apakah mereka pantas hasad sama yang lain terhadap karunia yang udah Allah bagi-bagi? Jawabannya nggak pantas. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, apakah mereka yang bagi-bagi karunia Allah? Jawabannya bukan. Allah yang bagi-bagi. Allah angkat sebagian daripada sebagian yang lain. Rezekinya banyakan dikit sebagian-sebagian. Tujuannya apa? Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan di sini ada ayat yang hilang di surat Az-Zukhruf ayat 32. Apa ayat yang hilang? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Iya. Tadi sebenarnya saya baca di awal ayat yang hilang itu. Ingat atau tidak? Ya, di sini terjemahannya ada. Oh tidak, terjemahnya juga tidak ada. Ya, yang mau cek bisa cek di surat Az-Zukhruf ayat 32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Allah? Apakah mereka yang bagi-bagi karunia Allah? Apakah mereka yang bagi-bagi rezeki Allah? Jawabannya bukan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang bagi-bagi di antara mereka tentang maisha mereka dalam kehidupan dunia.
Kami yang menentukan. Ada yang dapat rezekinya kerja di sini, usaha ini, usaha itu, dan seterusnya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ada yang rezekinya lebih banyak lagi, ada yang rumahnya lebih gede lagi, lebih cakep lagi, ada yang kendaraannya lebih mahal lagi. Kami yang angkat sebagian mereka atas sebagian yang lain. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Ini ayat yang saya maksud. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar mereka saling tolong menolong. Yang rezekinya banyakan nolong yang rezekinya dikitan. Orang kaya nolong orang miskin, dan seterusnya. Ini pembahasan yang pertama, yaitu mengingatkan tentang akhlak tercela hasad. Ya, hasad bukan akhlak seorang muslim, bukan sifat dia, bukan akhlak dia, selama dia masih suka dua hal. Selama dia masih suka dengan kebaikan, nggak bakal hasad dia. Selama dia masih suka isar, mendahulukan orang lain, nggak bakal hasad dia. Rezeki udah diatur masing-masing. Karena kalau udah hasad, hilang tuh dua kebaikan. Cinta sama kebaikannya hilang. Kemudian ithar, mendahulukan orang lain, juga hilang. Maka semestinya orang muslim benci sama yang namanya hasad. Karena kalau sudah hasad, sama dengan menentang pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan berikutnya, hasad ada dua macam. Yang satu jelek, yang satu lebih jelek lagi. Hasad yang pertama adalah seseorang menginginkan nikmat Allah itu hilang dari yang lain, yang dapat dia. Ini yang pertama, seseorang menginginkan nikmat Allah hilang dari yang lain, yang dapat dia. Nikmat Allah itu apa? Banyak. Nikmat Allah itu harta, duit. Pengennya jangan dia yang dapat. Pengennya yang dapat tuh dia aja, jangan orang lain. Atau nikmat Allah ilmu. Pengennya yang pintar jangan orang lain, yang pintar dia aja gitu. Ini hasad. Atau misalkannya kedudukan, ya, kehormatan, kedudukan, pengennya yang dihormati jangan orang lain, dia aja. Pengennya yang dapat kedudukan jangan orang lain, dia aja. Ini hasad namanya. Yang kedua lebih jelek lagi, yaitu seseorang menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain, walaupun dia nggak dapat. Kalau yang satu agak pengen biar dia yang dapat. Kalau yang satu lagi biar dia nggak dapat, pokoknya jangan ada yang dapat. Ini hasad lebih jelek lagi seperti ini. Yang lain nggak dapat, dia juga nggak dapat. Jadi yang kedua, hasad yang kedua adalah seseorang berangan-angan nikmat Allah yang ada di orang lain hilang, walaupun dia nggak dapat. Walaupun dia nggak dapat bagian, nggak dapat jatah, yang penting nggak usah ada yang dapat. Ini juga sama aja, namanya hasad. Kadang-kadang orang, ya, dia hasad sama si fulan, ya, sehingga dia mengatakan, mudah-mudahan barangnya hilang, biarin, bukan buat saya, penting barangnya mudah-mudahan hilang. Berarti situ iri ya? Enggak, saya nggak iri, saya nggak mau dapat. Padahal itu yang lebih parah, hasad yang bagian kedua. Kemudian yang selanjutnya ada disebut namanya ghibthah. Ghibthah ini tidak termasuk hasad. Ghibthah itu artinya apa? Ghibthah itu adalah seseorang dia berangan-angan dapetin nikmat seperti yang lain.
tanpa dia menginginkan nikmat itu hilang dari yang lain. Dia hanya pengen aja begitu gitu. Ini namanya ghibtah. Contoh, ada orang lain dapat harta banyak sehingga dia sedekahnya banyak, atau mungkin bisa umroh, bisa haji. Maka dia iri, pengen kayak dia, ya Allah, mudah-mudahan ke depan saya bisa rezeki sama kayak dia. Ini namanya ghibtah. Atau misalkannya ada seseorang yang punya ilmu, hafalannya banyak, udah mulai jadi imam rawatib, sholat 5 waktu, udah mulai jadi imam taraweh, kemudian juga udah mulai diminta kultum dan yang Masya Allah, saya pengen kayak dia, ya Allah. Ya, akhirnya dia belajar dan dia tidak menginginkan kenikmatan itu hilang dari yang lain. Ini namanya ghibtah. Dan yang lainnya, Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang ada di halaman 322 terakhir. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian di sini disebutkan Nabi SAW beliau bersabda, la hasada illa fisnatain. Bahasanya tidak ada hasad kecuali dalam 2 hal. Tapi maksudnya bukan hasad. Tidak ada ghibtah, karena ghibtah tidak sama dengan hasad. Ya, jadi tidak ada ghibtah, iri sama orang dalam artian yang baik, kecuali dalam 2 hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Ada seseorang yang dikasih sama Allah harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Kemudian dia manfaatkan harta yang sudah Allah kasih, dia belanjain dalam kebenaran. Dia jadi rajin sedekah, dia bisa umrah, bisa haji, mungkin bisa buka Baitul Quran, atau bisa infak rutin sama masjid, sama musola, sama madrasah, dan yang lain-lain. Maka boleh kita iri dengan orang yang seperti ini dalam artian ghibtah. Rajulun atahullahu malan, seseorang yang sama Allah dikasih harta, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Kemudian hartanya itu yang udah Allah kasih dipakai dalam kebenaran. Wa rajulun atahullahul hikmah. Kemudian seseorang yang Allah kasih dia hikmah, ilmu, paham Quran, paham sunnah. Fahuwa yaqdi biha, maka ilmunya itu diamalin. Wa yu'allimuha, kemudian ilmunya juga diajarkan sama yang lain. Ya, ketika dia punya ilmu, orang ada punya ilmu, ilmunya diamalin dan diajarkan. Kita lihat ada orang begitu, kita pengen seperti dia, maka ini dibolehkan. Dan ini yang disebut sebagai ghibtah. Wa rajulun atahullahul hikmah, seseorang dikasih hikmah. Yang dimaksud hikmah di sini yaitu dia paham Quran dan paham sunnah. Sekali lagi, hasad ada 2 macam. Yang satu parah, yang satu parah banget. Yang parah adalah dia menginginkan kenikmatan orang lain hilang, yang dapat dia aja. Yang kedua, dia menginginkan kenikmatan orang lain hilang, biar dia nggak dapat juga nggak apa-apa. Istilahnya kalau satu masih untung, yang dapat dia aja, jelek. Yang kedua, yaitu orang lain hilang, biar dia nggak dapat juga nggak apa-apa, lebih jelek lagi. Kadang-kadang orang begini ngaku-ngakunya nggak hasad, padahal ini namanya hasad lebih parah. Dan sekali lagi, ghibtah tidak termasuk hasad, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang terjemahannya di halaman atas, di halaman 323, bahwasanya ghibtah itu pada 2 perkara. Yang pertama, ada orang dikasih sama Allah harta,
hartanya dimanfaatin buat kebaikan. Kebaikan itu kan banyak. Kemarin kita sudah bahas ya, kajian Ahad subuh, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kebaikan ada ini, ada itu, ini dan seterusnya. Orang manfaatin hartanya buat kebaikan. Kita ngelihat kayaknya Masya Allah banget itu orang, pengen banget kita kayak gitu. Itu namanya ghibtah. Sudah sampai di situ aja. Tapi kalau dia pengennya biar hartanya hilang, atau biar hartanya hilang dia juga nggak dapat, ya ini namanya hasad. Kemudian ghibtah yang kedua adalah seseorang yang diberikan hikmah. Masya Allah, seorang diberikan hikmah, paham Quran, paham sunnah. Kemudian dia udah mulai mengajar atau jadi imam sholat dan yang lain-lain, maka kita pengen seperti dia. Ini juga namanya ghibtah, sehingga kita pun belajar. Kemudian yang berikutnya, ya, keterangan berikutnya, paragraf kedua di halaman 323, bahwasanya hasad yang dua itu dua-duanya haram secara qat'i, secara mutlak. Sehingga seseorang tidak halal dia hasad sama yang lain. Hasad bagian pertama dan hasad bagian yang kedua. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 54 yang tadi, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Ya, apakah mereka dengki, apakah mereka hasad kepada manusia? Dalam hal ini lagi ngomongin mereka irinya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Yang mendukung dalil ini yang berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 109. Hasadan min indi anfusihim. Ya, mereka iri. Mereka iri. Apa ayat depannya, Abu Nida? Wadda katsirun. Wadda katsirun min ahlil kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Kebanyakan orang-orang ahli kitab itu pada menginginkan setelah kalian beriman kalian kufur lagi. Hasadan min indi anfusihim, gara-garanya hasad. Ya, mereka pengen orang yang udah beriman kafir lagi. Gara-garanya hasad. Pengen kebaikan itu hilang. Dari orang hilang, mereka juga tidak beriman. Ya, ini hasad yang parah. Kemudian dalam surat Al-Falaq ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang hasad ketika dia hasad. Jadi kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala mencela akhlak ini. Ya, akhlak hasad dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadikannya haram. Allah melarang jangan sampai kita hasad. Ini tidak boleh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait masalah akhlak ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, la tabaghadu, jangan kalian saling benci. Wala tahasadu, jangan kalian saling hasad, iri dengki. Wala tadabaru, tadabaru dari kata-kata dubur. Dubur artinya belakang. Wala tadabaru, jangan kalian saling menduburi, jangan kalian saling membelakangi maksudnya. Jangan kalian saling bermusuhan. Yang satu ketemu, akhirnya ada yang satu dapat gang, belok dua-duanya. Ini namanya saling membelakangi. Jangan seperti itu. Wala taqata'u, jangan saling memutus hubungan. Yang satu nggak mau ngakuin lagi saudaranya, yang satu nggak mau ngakuin lagi saudaranya. Ini kadang-kadang orang Muslim seperti itu gitu. Padahal itu tidak boleh. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Atau mungkin orang tua, yang kadang-kadang orang tua juga hilaf, akhirnya nggak mau ngakuin anaknya. Anak akhirnya nggak mau ngakuin orang tuanya. Walaupun besok-besok akhirnya orang tua kangen lagi sama anaknya. Tapi ini kejadian, dilarang oleh Nabi SAW. Wala taqata'u, jangan saling memutus hubungan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang saudaraan, jangan musuhan. Fala yahillu li muslimin, maka tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu fauqa salasin, dia menghajar saudaranya, nyuekin saudaranya, mendiamkan saudaranya selama 3 hari, tidak boleh. Sehari 2 hari masih oke. Mungkin kesel ya gara-gara kemarin salah paham, akhirnya didiemin tuh hari pertama. Hari kedua didiemin. Lihat, Allah Subhanahu wa taala pengertian. Nabi SAW juga pengertian. Kita lagi sebelah sama orang sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya, pagi kesel gara-gara siang-siang kesel gara-gara masalah tadi pagi. Akhirnya nggak negor dia. Kemudian berikutnya, hari berikutnya masih kesal juga nggak negor dia. Hari ketiga udah nggak boleh. Dikasih toleransi hanya 2 hari. Dan ini haditsnya sudah pernah dibahas. Siapa yang ingat siapa yang membahas hadis ini? Lupa semua? Bukan. Yang saya maksud adalah Tabligh Akbar Ukhuwah Islamiyah. Siapa yang ngisi waktu itu? Bukan. Syekh Malik hafizahullah. Syekh yang kemarin. Ya, ketika Tabligh Akbar Ukhuwah Islamiyah, yang ingat beliau mengatakan demikian. Ya, dikasih toleransi oleh Islam, kalau mau diam-diaman cukup 2 hari saja. Hari ketiga udah tidak boleh berdasarkan hadis ini. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi SAW, beliau juga bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ini mengingatkan tentang hasad. Iyyakum wal hasad. Ya, hati-hati kalian sama akhlak hasad. Jauhi akhlak hasad. Fa innal hasad, karena yang namanya hasad, yakulul hasanat, itu bisa memakan kebaikan, kama takulun narul hatab awil usyub, sebagaimana api makan kayu bakar atau api makan rumput kering. Hilang itu rumput kering, hilang itu kayu bakar. Seperti itu kalau kita hasad, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa hilang seketika gara-garanya kita hasad. Dan yang terakhir di halaman 324, seorang muslim kalau terlintas padanya niatan hasad, karena memang dia manusiawi. Ya, kalau memang terlintas padanya dia niatan hasad. Kenapa? Karena manusiawi, dia nggak bisa selamat dari yang namanya hasad, dan dia nggak punya nggak punya ismah, nggak punya jaminan dia nggak bakal hasad. Maka ketika singgah itu hasad dalam dirinya, karena yang beda sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW maksum. Kita maksum atau tidak? Tidak. Jadi kalau seorang muslim tiba-tiba pengen mampir hasad dalam dirinya, karena memang dia seorang muslim manusiawi, ya, dan dia tidak punya ismah, tidak punya jaminan dia nggak bakal hasad, maka hasadnya harus dilawan sama dia. Jangan sampai dia hasad. Hasadnya harus dibenci sama dia. Jangan diturutin. Jangan dijadikan itu tujuan. Jangan diturutin. Ya, maka dengan begitu dia tidak bakal jadi hasad. Jangan sampai dia nurutin ketika datang niatan hasad. Jangan sampai dia
lakukan. Kenapa? Karena nanti resikonya tadi yang baru saya kita dengar, hasad bisa memakan kebaikan seperti api makan kayu bakar. Sehingga kalau misalkannya dia takjub dengan sesuatu, solusinya dia mengatakan Masya Allah, la quwata illa billah. Sehingga dengan seperti itu, maka hasad yang tadinya pengen mampir dalam dirinya tertangkal insya Allah. Dia bisa selamat dari hasad. Ya, ngelihat temannya, saudaranya, motornya baru ganti, yang gedean dikit, motor baru lagi. Wah, mulai itu hatinya naik, mulai darahnya naik. Maka langsung cepet-cepet dia bilang, Masya Allah, ya, bagus banget motornya. Mudah-mudahan saya bisa beli besok. Ya, dengar temannya baru ganti mobilnya atau temannya beli mobil. Kita lihat, maka kita buru-buru kita bilang, Masya Allah, insya Allah nggak jadi hasad, nggak jadi iri. Ya, kita lihat teman kita handphonenya Masya Allah masih mulus, ternyata baru beli dari mall dia. Langsung kita bilang, Masya Allah, ya, hasadnya insya Allah hilang. Cobain. Ya, teman kita baru beli rumah, kita diundang makan-makan di rumahnya. Pas datang, Masya Allah, ternyata teman kita mobilnya ada 6. Ya, kemudian rumahnya mewah. Ya, langsung cepet-cepet kita ngucap, Masya Allah, hilang hasad dalam diri kita. Cobain itu. Dan saya saksikan sendiri, ya, beberapa orang yang ketika waktu itu ngumpulnya di pondok, ya, di pondok saya, ada yang datang bawa motor bagus, ada yang datang bawa mobil bagus. Sebagian ustaz-ustaz yang ketemu, ya, mereka bilangnya apa? Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah, gitu. Itu ustaz hilang hasadnya. Walaupun itu ustaz nggak punya mobil, motornya nggak keren-keren amat, hasadnya hilang. Yang bikin hilang siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya apa? Kalimat-kalimat zikir, Masya Allah. Tapi yang ada, nah itu hasadnya nongol langsung itu. Yang ada mukanya maju, ya, bibirnya maju, udah hasadnya maju. Tapi kalau zikirnya yang maju, hasadnya ketutup. Sebagian saya kira udah pernah merasakan itu. Ya, yang nggak sengaja kemarin pernah hasad, inget caranya insya Allah begitu. Itu jangan diulangi. Ya, nggak sengaja hasad. Taib, sudah masuk waktu Isya. Kita azan dulu. Fadhal muazzin. Taib, bismillah. Kita lanjutkan. Jadi pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini sudah selesai membahas akhlak tercela yang kedua, yaitu hasad. Dan tadi sudah disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwasanya yang namanya hasad ini bukan akhlaknya seorang muslim, bukan sifatnya orang Islam, selama mereka masih suka kebaikan dan masih suka isar. Kalau sudah hasad, maka suka kebaikannya hilang dan isarnya juga hilang. Makanya orang muslim harus benci dengan sifat hasad, akhlak hasad. Karena dengan itu sama dengan dia menentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasad ada dua macam. Yang pertama parah, yang kedua lebih parah. Yang pertama, seseorang berangan-angan nikmat yang ada sama orang lain hilang, pengennya yang dapat dia. Nah, ini parah. Yang kedua lebih parah lagi, seseorang berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain hilang, walaupun dia nggak dapat, nggak apa-apa, yang penting hilang. Nah, ini lebih parah lagi. Dan yang ketiga ada namanya ghibthah. Ghibthah ini bukan hasad. Ini sebagaimana tadi yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghibthah adalah seseorang berangan-angan pengen dapat nikmat
seperti orang lain dapat nikmat tanpa dia ingin nikmat itu hilang dari orang lain. Dilihat orang lain punya ilmu, pengen dia jadi kayak gitu, dia belajar. Dilihat orang lain rezekinya bagus, pengen dia kayak begitu, jadi dia usaha. Dan seterusnya. Kemudian hasad yang dua macam pertama, ini hukumnya adalah haram, tidak halal seseorang hasad berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, apabila seorang muslim terlintas hampir-hampir dia pengen hasad, karena memang seorang muslim dia manusia biasa dan dia nggak punya jaminan dia nggak bakal hasad sama orang lain. Maka ketika hampir mampir itu hasad, hampir hinggap itu hasad dalam hatinya, langsung harus dia lawan segera. Harus dia bilang, jangan sampai hasad saya. Harus dia tekad, jangan sampai dia hasad. Karena nanti kalau dia hasad, risikonya seperti tadi disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Atau paling tidak, yang tadi terakhir kita dengar, hasad bisa makan kebaikan, seperti api makan kayu bakar. Makanya kalau dia takjub dengan sesuatu, langsung dia bilang apa tadi? Masya Allah. Selesai, lega langsung hatinya, hasadnya hilang. Orang pulang umroh palanya botak, kita salamin, Masya Allah, selesai hasadnya. Tapi kalau kita salamin, gimana kabar? Gimana di Mekah? Gimana? Kayaknya nih orang hasad banget gitu kan. Maka langsung ungkapin depannya Masya Allah, baru tanya yang lain-lain, biar hasadnya hilang dulu. Ya, biar ngobrolnya juga hangat kan gitu. Ya, ada orang baru jual tanah, ya, maka depannya Masya Allah dulu. Ada orang baru beli rumah, ya kan. Kalau depannya udah Masya Allah, hilang hasadnya, ngobrolnya hangat. Ya, tapi kalau dari awal udah mingkem, wah udah, kalau mukanya udah kelipat-lipat dari awal, ya sudah, repot. Tapi dengan Masya Allah, insya Allah mukanya nggak jadi kelipat, hatinya juga nggak kelipat-lipat. Ya, insya Allah. Ya, demikian. Jadi penawarnya dengan kata-kata zikir. Ya, atau mungkin kasus yang lain kita dengar ada kasus ain. Ya, kasus ain pun demikian. Ain ini kan bagian dari hasad. Ya, maka ditangkalnya dengan kalimat-kalimat zikir. Di antaranya Masya Allah, Barakallahu fikum, dan kalimat-kalimat zikir yang lainnya. Wallahu a'lam. Ini yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, ada yang bertanya? Silahkan. Di WhatsApp tidak ada yang masuk pertanyaan. Lipat saja tuh suka hinggap berdiri gitu. Untuk mengusirnya itu susah juga kan? Ya, susah juga kan mengusir kiri hati. Iya, lihat orang dapat kenikmatan, biasa aja dia mah jangan, itulah dermaga. Iya, lawannya susah kan? Tahu nasihat. Banyak makan asam enggak. Iya. Jadi hasad itu kalau lagi nempel susah ngilanginya begitu ya. Mohon nasihatnya begitu ya. Maka kita harus ingat, susah bagi mereka yang memang disusahkan oleh Allah, dan mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Ya, yang awal dengar, awal ketemu merengut, ya ini susah. Ya, tapi kalau awal ketemu sudah Masya Allah, plong langsung. Ya, cobain nanti. Ya, cobain. Ya, yang rezekinya banyak beli apa dulu gitu ya. Beli motor, beli rumah baru gitu. Nanti dijajalin. Ya, baru ketemu Masya Allah. Jangan ada yang jajalin nggak ngucap Masya Allah. Ya, repot nanti. Ya, bilang Masya Allah. Ya, wallahu a'lam.
Wallahu a'lam. Nah, fadhal. Ucapan masyaallah itu untuk situasi seperti apa? Ucapan Masya Allah untuk situasi seperti apa? Ya, untuk melihat keindahan-keindahan. Untuk melihat kenikmatan. Ya, Masya Allah. Jadi dia takjub dengan keindahan. Nanti ada lagi kalimat-kalimat zikir yang lain, subhanallah, Allahu akbar. Ya, kalau subhanallah buat ketika ketika turun subhanallah, ketika naik Allahu akbar, dan yang lain-lain. Karena ini bahasanya hasad, penulis tidak terlalu panjang lebar, hanya memberikan penawar. Ketika hampir hinggap itu hasad dalam dada seseorang, langsung ngucap Masya Allah. Ya, wallahu a'lam. Ya, saya nggak terasa ya. Saya beberapa kali mungkin ketemu sama orang-orang yang duitnya Masya Allah banyak. Ya, baru dia cerita, ya saya punya usaha ini Ustadz, duit saya sekian M. Depannya saya langsung bilang Masya Allah, udah nggak ada kepikiran macam-macam saya. Baru sekarang ngerti, ternyata itu penawar hasad. Ya, tanpa terasa, dan masing-masing sudah merasakan itu insya Allah. Apalagi yang sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat zikir, sudah terbiasa dengan komunitas-komunitas yang Masya Allah, sehingga ketika ketemu dia bawa motor baru, Masya Allah nggak ada hasad-hasadnya. Tapi orang yang jauh dari ilmu, jauh dari Allah, ya, ketika ngelihat ada motor baru, waduh, mukanya kelipet-lipet dia. Yang ada hasad. Ini kasihan seperti ini. Makanya benar banget, ya, di antara faedah ilmu itu ngejaga kita. Kita nggak perlu buku tabungan buat naruh ilmu kita. Kita nggak perlu ATM buat naruh ilmu kita. Nggak perlu kantong kita. Beda sama harta kita. Harta kita itu kita perlu amanin di ATM, perlu taruh di dompet, perlu taruh di lemari yang nggak dilihat. Ya, harta kita perlu ditaruh ada tempat khusus. Tapi kalau ilmu nggak. Justru ilmu yang ngejagain kita. Jadi kita nggak hasad sama orang, di antara bentuk menjaganya. Kita di antara masuk surga kan kita harus bawa kebaikan-kebaikan. Memang masuk surga karena rahmat Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah dengan kita menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan seterusnya. Makanya benar banget kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan, di situ dia belajar agama, Allah akan mudahin dia jalan menuju sorga. Sehingga nggak gampang dia hasad sama orang, nggak gampang kebaikannya hilang gara-gara hasad. Kebaikannya tetap utuh buat nanti bekal dia mendapatkan rahmat Allah, sehingga dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari sifat hasad ini. Dan kita ingat, jangan lupa penawarnya. Ketika hampir hinggap itu hasad dalam diri kita, kita mengucapkan Masya Allah. Wallahu a'lam. Yang ibu-ibu ada yang bertanya? Nah, hasad biasanya ibu bisa. Kalau bapak-bapak itu jarang yang suka hasad. berarti antum menyalahi paragraf pertama di halaman 324. Di sini dikatakan orang muslim manusia biasa. Ini kata-kata buat laki nih. Cuma kalau laki yang diomong, masuk dalamnya perempuan. Sebabnya apa? Sebabnya Nabi mengatakan an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah saudara kandungnya laki-laki, dalam artian kalau laki yang diomong, wanita kena juga hukumnya. Artinya ini laki lagi dinasihatin nih Pak nih. Ya, kalau kita dapat hampir-hampir kita bakal ngalamin hasad, maka lakukan ini. Maka buat perempuan juga ini nasihatnya. Malahan laki yang dikasih tahu sama penulis di sini. Jangan sampai hasad gitu ya. Akan tapi tetap kata-katanya walaupun buat laki-laki, ini juga mencakup dalamnya perempuan, ya. Wallahu a'lam. Taib. Kalau tidak ada kita tutup
Nah. Silahkan. Kalau teman kita mengucapkan Masya Allah, kita harus jawab apa ya, Ustaz? Iya, kalau teman kita ngucap Masya Allah, jawaban kita apa? Jawaban kita dengan kalimat-kalimat zikir yang lain. Masya Allah, motornya baru, bagus banget. Iya, alhamdulillah, gitu kan. Ya, Masya Allah, cincinnya baru, ada 3. Ya, Masya Allah, alhamdulillah, gitu. Mudah-mudahan berkah, gitu. Jadi dibalas dengan kalimat-kalimat yang baik. Manusia biasa kadang-kadang lalai, sehingga perlu diarahkan. Ya, manusia biasa kadang-kadang lalai, sehingga perlu diarahkan. Nah, sehingga wallahu alam, jawabannya tadi ya, biar lebih hidup komunikasinya, gitu. Ya, biar lebih hidup. Jangan nanti jawabannya malah pamer. Ya, Masya Allah, cincinnya ada 3. Iya, sebetulnya sih saya beli 9 kemarin. Tapi yang 6-nya buat ganti-gantian gitu. Waduh, mingkem lagi orang yang ngomong Masya Allah ya itu. Tidak, tapi dengan kalimat-kalimat zikir. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan ditambah, mudah-mudahan ada lagi gitu. Syukur-syukur ya, rezeki kita banyak berlebih, itu cincin yang 3 copot 1 buat dia 1. Ya, ada mungkin orang-orang yang seperti itu. Gitu. Seperti datang ya ke rumah seseorang yang motornya banyak, Masya Allah, tahu-tahu dia diambilin BPKB STNK kunci motor. Ini buat bawa pulang. Ya. Ya, ada orang seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Ya, kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.